Polisi menangkap pelaku pengeroyokan terhadap dokter di Puskesmas Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok atau sosial media, lalu nemu video pasien yang nggak puas sama pelayanan tenaga kesehatan, lalu langsung divideoin, diposting, dan viral. Di satu sisi, kita mengerti bahwasannya kini masyarakat semakin vokal untuk menyuarakan hak-haknya sebagai pasien. Tapi di sisi lain, ada hal yang terlupakan. Di balik seragam putih itu, ada seorang yang juga sedang bekerja secara profesional dan berhak untuk menyuarakan hak-haknya sebagai tenaga kesehatan. Hai semuanya, saya Oktaviani Nazria Koryanti, mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yang pada hari ini akan membuka pandangan kalian semua tentang bagaimana sih sikap profesional yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan dan juga sikap profesional yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai pasien atau masyarakat. Profesionalisme di bidang kesehatan bukan hanya sekedar bisa menyuntik dan merawat pasien, tetapi ini tentang etika, komunikasi, tanggung jawab, dan empati. Seorang bidan misalnya harus tetap menolong pasien dan melayaninya walaupun di kondisi yang serba terbatas. Di keadaan yang penuh dengan tekanan, alat-alat yang terbatas, kurangan tenaga, kelelahan, tapi harus tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien yang sedang bertaruh nyawa. That's professionalism. Nah, balik lagi ke fenomena pasien yang memvideokan tindakan tenaga kesehatan lalu memviralkan. Kita harus bertanya dan kita harus teliti lagi. Ini betul atau tidak? Etis atau tidak? Karena di dunia medis, privasi bukan hanya hak pasien, tetapi hak kita juga sebagai tenaga kesehatan. Bayangin kamu lagi kerja, lagi melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya, tapi kamu viral, hanya karena potongan video yang tidak ada konteks. Ini tentunya akan berdampak pada reputasi tempat kerja dan juga kesehatan psikologis nakesnya, ya nggak sih? Profesionalisme itu bukan berarti nggak boleh capek, tapi bagaimana kita harus terus menjaga kualitas pelayanan kita walaupun kita sedang capek. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus tahu bahwasannya komplain itu adalah hak, tetapi ada tata cara dan juga etikanya, bukan dengan memvideo diam-diam lalu memviralkan ke media sosial. Saling menghargai bukan berarti kita tutup mata terhadap kesalahan. Kesalahan itu ada untuk dievaluasi, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan kesalahan itu di ruang yang tepat, bukan di ruang publik, apalagi dengan narasi-narasi yang hiperbola dan seolah memojokkan dan menjatuhkan salah satu pihak. Kalau teman-teman ternyata menemukan kesalahan pada pelayanan tenaga kesehatan, teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu, tindakan ini apa sih? Fungsinya untuk apa? Atau kalau misalnya memang itu merupakan sesuatu yang salah, teman-teman bisa mengkomplain ataupun melakukan pengaduan kepada pihak-pihak yang tepat, seperti misal pengelola rumah sakit ataupun pengelola puskesmas, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan tenaga kesehatan yang lebih baik lagi. Tenaga kesehatan termasuk bidan merupakan garda terdepan yang kita harapkan ada pada saat keadaan-keadaan genting. Yuk, kita sama-sama jaga hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, karena kesehatan itu bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal kepercayaan. Cari tahu terlebih dahulu, jangan termakan hoax, karena bersama-sama kita bisa. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika teman-teman setuju bahwasannya profesional itu terjadi dua arah, antar pasien dan juga antar nakes. Itulah videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.